Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya TV Banten. Kali ini kita bersama anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Banten dengan Bu Encop Sophia. Selamat datang di studio kami, Bu. Ya, makasih, Kang. Apa kabar, Ibu? Alhamdulillah, baik. Ini sudah bisa menghela nafas segar kali, Bu, ya, setelah pertarungan dalam minggu-minggu kemarin, Bu, ya. Ya, rehat sesaat. Optimis, Bu, ya? Amin, mudah-mudahan, mohon doanya. Baik. Sebuah program yang menarik ini bersama anggota DPRD. Jadi kita akan membahas lebih jauh bagaimana selama 60 menit ke depan akan membahas lebih detail apa tugas Ibu di parlemen, kemudian Ibu menanganin komisi berapa, di komisi berapa, terus tugas yang Ibu lakukan seperti apa, itu dan bagaimana susah payah Ibu di dalam memperjuangkan aspirasi-aspirasi masyarakat, seperti itu. Itu nanti yang akan kita bahas. Tapi sebelum ke arah sana, sebelum jauh ke hal detail, saya ingin dulu mengetahui secara sederhana lah. Dan walaupun kita sering bahas, mungkin Ibu juga sering bahas di beberapa media, seorang perempuan yang kemudian tertarik dalam dunia politik, mulai dari karir Ibu, apalagi Bu Encop adalah udah masuk periode ketiga di tahun ini, Bu, ya. Ya, Mudah-mudahan Ibu lolos, mudah-mudahan Ibu mudah-mudahan. lancar, tidak ada penggelembungan yang suara yang aneh-aneh, misalkan gitu. Dan mudah-mudahan lancar di periode ketiga ini. Apa kemudian yang semangat awal sampai hari ini Ibu terus konsisten memperjuangkan aspirasi masyarakat di parlemen, Bu? Silahkan. Ya, cukup menarik sih, Kang Beni, bahwa memang kalau perempuan di politik itu kan waktu dulu kita memandang aneh karena dianggap bahwa perempuan itu dunia politik bukan dunia perempuan. Tetapi ketika kami selusuri makna dunia politik itu bukan dunia perempuan, sebenarnya apa gitu. Ternyata banyak masyarakat yang beranggapan bahwa politik itu kotor, politik itu kejam, politik itu tidak mengenal persahabatan, politik itu sangat maskulin, itu siapa yang kuat itu yang menang gitu ya. Kalau dalam pemikiran yang seperti itu, perempuan tidak layak di politik, saya rada sepaham. Artinya mendudukan perempuan bukan orang yang jahat gitu loh. Nah, tetapi yang harus kita luruskan adalah kalau politik itu asumsi masyarakat belum terpatahkan bahwa politik itu kejam, politik itu culas, politik itu jahat, maka sebenarnya baik perempuan ataupun laki-laki tidak pantas di politik. Dan politik itu suatu Untuk yang iblis aja itu biarin. tidak boleh gitu ya. Pemahaman itulah yang harus kita robohkan, karena sesungguhnya politik ini adalah alat perjuangan. Bagaimana kita mengartikulasikan kepentingan masyarakat, melakukan advokasi pada masyarakat, menegakkan sistem yang lebih adil dan lain sebagainya. Kalau makna politik dimaknai dengan seperti itu, maka laki-laki dan perempuan adalah layak terjun di politik, gitu. Nah, kalau di sistem demokrasi ini kita melakukan pembelaan secara sistemik, itu kan dengan apakah jalurnya di eksekutif ataukah di legislatif. Nah, kalau saya memang lebih senang di jalur legislatif. Nah, di jalur legislatif inilah bagaimana kita melakukan advokasi untuk kepentingan masyarakat, terutama masyarakat rentan dan terutama juga perempuan. Sampai saat ini kuantitatif ya, jumlah perempuan itu belum banyak. Walaupun gerakan perempuan sudah marak, pemberdayaan perempuan sudah baik,
Tapi lagi-lagi kalau setelah pesta demokrasi saya merenung gitu ya, masih sedikit sekali perempuan yang yang masuk di politik gitu. Iya. Jadi kenapa saya tergugah masuk dunia politik? Karena dengan cara berpolitiklah kita bisa memberikan manfaat pada masyarakat lebih luas. Sebagai pribadi, Encop Sofia, misalnya saya dikasih rezeki yang cukup memadai, saya bisa bantu masyarakat. Tetapi tidak banyak gitu, sangat terbatas. Tapi melalui jalur advokasi politik di DPRD misalnya, maka kebijakan-kebijakan yang diperjuangkan oleh DPRD itu manfaatnya akan lebih banyak, lebih besar untuk masyarakat dibanding harus secara pribadi kita melakukan itu. Jadi secara pribadi Ibu sih lebih menyasar ingin menyuarakan keterwakilan perempuan kali Bu ya? Keterwakilan perempuan di parlemen gitu ya? Keterwakilan perempuan, terus juga saya lebih... Binaannya apa aja Bu? Sekarang Ibu udah membentuk kaukus ya? Oh iya, kami di partai politik, itu semua partai politik, itu mulai dari pusat sampai dengan kota, kabupaten, itu kita ada namanya kaukus perempuan politik. Itu adalah kumpulan dari partai politik, dan juga bisa juga organisasi perempuan dan akademisi perempuan ikut mensupport di Banten ya? KPPI. Nah, saya kebetulan ketua KPPI Kaukus Perempuan Politik Indonesia di Banten. Di tingkat provinsinya? Di tingkat provinsi. Itu semua partai politik menjadi pengurusnya. Ya, tidak hanya Partai Gerindra? Tidak. Semua partai politik iya. ya? Dan Ibu ketuanya di Provinsi Banten? Kalau Partai Gerindra itu saya ketua perempuannya. Di Partai Gerindra ada namanya itu PIRA, Perempuan Indonesia Raya. Itu salah satu itu saya partai ya untuk perempuan. Dan semua partai politik itu pasti ada, apakah dia departemen pemberdayaan perempuan gitu. Nah di KPPI itulah kemudian yang teman-teman yang di pemberdayaan perempuan dari seluruh partai kemudian sama-sama melakukan dukungan membentuk KPPI ini. Itu dari pusat, udah ada dari pusat sampai ke tingkat kabupaten kota. Nah, selain itu nanti di parlemennya perempuan-perempuan yang terpilih dari seluruh partai, itu di parlemennya itu ada namanya kaukus perempuan politik, kaukus perempuan parlemen. Nah, khusus untuk parlemen, perempuan-perempuan parlemen. Di DPRD provinsi ini? Di DPRD semua tingkatan. Oh, semua tingkatan ada? Jadi RI ada, di provinsi ada, kabupaten kota ada. Itu anggotanya adalah yang jadi parlemen, perempuan-perempuan yang jadi parlemen. Gitu. Ada strukturalnya juga Bu ya? Ada struktur. Biasanya mengikuti pimpinan mengikuti pimpinan dari partai politik. Siapa yang menjadi ketua, biasanya ketua kaukusnya itu ketuanya. Nah, langkah-langkah nyata misalkan yang sudah dilakukan oleh kaukus perempuan tadi di Provinsi Banten, program-program yang sudah dijalankan sebagai kader yang mewakili perempuan tadi, apa saja Bu yang sudah dilakukan ke masyarakat Bu? Banyak hal. Jadi memang kalau di Banten ini ada kolaborasi yang sangat kuat antara kaukus perempuan parlemen dengan kaukus perempuan politik. Jadi kaukus perempuan politik ini kan selain partai juga ada organisasi perempuan. Jadi kita melakukan mensupport teman-teman perempuan parlemen ini. Apakah bagaimana memberikan masukan, ada peraturan daerah. Kemudian juga kita juga meminta bantuan bagaimana support anggaran dari teman-teman perempuan. Jadi kerjanya kerja parlemen, kaukus parlemen ini memang kita menyadari politik itu dalam tanda kutip baru untuk perempuan, sehingga kita menyadari bahwa
kita nih banyak sekali yang harus kita kejar. Bagaimana misalnya melakukan advokasi pada masyarakat, kita juga harus belajar bagaimana kita bersinergi dengan pemerintah, bersama-sama membangun masyarakat khususnya perempuan. Itu juga kita belajar. Makanya di Kaukus Parlemen ini banyaknya itu upaya-upaya mengejar ketertinggalan. Demikian juga yang dilakukan KPPI ya, Kaukus Perempuan Politik. Itu programnya, karena kebetulan saya ketuanya di KPPI, itu programnya itu kita mulai memahami bahwa perempuan itu harus bisa public speaking, karena untuk bisa menyampaikan apa sih yang diharapkan, aspirasi apa yang harus diperjuangkan, atau kita memperjuangkan aspirasi, itu kan harus kita clear bahasanya. Jadi kita belajar public speaking. Kemudian selain public speaking, kita juga belajar menulis, journalism. Kenapa? Karena nampaknya jurnalistik ini harus kita tambahin nuansa perempuannya. Nah, perempuan-perempuan yang nulisnya tidak karena kita belum belajar nulis, curhat kebanyakan perempuan yang dia pengen bisa menulis gitu ya, tapi kan belum tentu bisa diakomodir oleh media-media yang sangat profesional. Maka di KPPI inilah kita ada website, jadi tulisannya apa yang mau ditulis pasti masuk gitu. Dan tinggal ada pelatihannya, dalam pelatihan, jadi ada pelatihan jurnalistik. Kemudian mereka juga harus mulai menyuarakan kebutuhan-kebutuhan perempuan, melakukan advokasi untuk masyarakat sekitar, tulisan-tulisan yang jadi yang namanya perjuangan itu tidak mesti besar, tapi apa yang bisa dilakukan, lakukanlah gitu. Nah, di KPPI inilah kita mengadvokasi itu. Termasuk juga bagaimana, karena kita memahami politik ini tidak aja harus semangat dan punya kepekaan perjuangan, tapi juga harus independen secara ekonomi. Maka kita juga menguatkan di industri rumahan. Kalau itu Bu, isu-isu KDRT juga masuk wilayah pembinaan KPPI? Nah, kalau KDRT itu, kalau kita fokusnya di politik, kalau advokasinya kita masih masuk. Nanti kita melakukan dukungan. Tetapi yang memfokuskan pada berapa jumlah KDRT dan lain sebagainya itu ada organisasi perempuan lainnya itu, aduh kenapa? Ada sayapnya lagi gitu ya? Bukan sayap KPPI, tapi itu P32 apa? Aduh kenapa saya lupa ya, padahal itu sahabat saya sebenarnya. Ada organisasi lagi yang menangani. Ini mungkin saya lagi masih jet lag ini. Jet lag. Dari stres menjadi agak tegang. Tapi alhamdulillah Bu, Ibu sekarang seger loh Bu. Iya, aduh alhamdulillah segeran. Karena mungkin udah melewati masa kritis. P2 TP2. P2 TP2. Jadi dia yang melayani tentang tentang kekerasan pada perempuan, dan itu sampai ke anak ya. Anak, perempuan dan anak itu khusus menanganinya. Ada tim advokasinya, ada penelitiannya, bahkan seharusnya sih ada rumah singgah. Itu dengan KPPI itu selaras apa mitra aja? Berarti satu garis koordinasi gitu ya? Satu garis bukan koordinasi. Dalam binaan. Oh tidak. Tapi karena isunya sama, isunya bagaimana perempuan gitu. Kalau kami fokus di politik, bagaimana meningkatkan keterwakilan perempuan. Makanya banyak partai politik yang ikut. Jadi bagaimana nih perempuan-perempuan di partai-partai lain nih mulai meningkat keterpilihannya gitu. Dan bagaimana perempuan-perempuan yang terpilih juga mau memikirkan perempuan. Bu, Ibu kan memiliki untuk bisa jadi anggota DPRD itu 20 sampai 30 ribuan lah ya Bu ya? Iya. Minimal itulah ya? Iya. Berarti Ibu semua hampir mayoritas pemilih perempuan dong Bu? Aspirasi perempuan, gerakan perempuan, enggak gitu juga Bu? Kalau di masyarakat enggak gitu kan? Saya memang
Banyak, alhamdulillah didukung oleh beberapa perempuan. Kan ini sebenarnya isu perempuan ini tidak juga perempuan saja. Sekarang ini isu perempuan ini juga dilakukan oleh para laki-laki yang itu memiliki perspektif keadilan gender, gitu. Karena kalau perempuan-perempuan saja tidak cukup, jadi kita harus ada peningkatan juga para laki-laki, karena kebutuhan keadilan gender itu bukan kebutuhan perempuan semata, walaupun sekarang banyak yang jadi korbannya perempuan. Sebenarnya kayak dunia patriarki ya, itu sebenarnya bukan merugikan perempuan semata, walaupun nyatanya sekarang jenis kelaminnya banyaknya perempuan yang dirugikan. Tetapi laki-laki di dalam dunia patriarki itu juga kasihan. Mereka juga sebenarnya di dunia apa, Bu? Sistem patriarki. Sistem patriarki ini adalah sistem di mana lebih mengutamakan laki-laki, di mana perempuan itu dianggap kelas 2 gitu ya. Bahkan kalau zaman jahiliyah mah bukan manusia gitu ya, dalam tanda kutip ya. Ya sistem jahiliyah itulah patriarki. Nah, laki-laki juga tidak diuntungkan dalam sistem patriarki. Kenapa? Karena di masyarakat yang egalitarian seperti ini, di mana kita harus saling menopang, laki-laki dianggap harus semuanya itu juga kasihanan. Laki-laki nggak boleh nangis, padahal lagi sedih masa nggak boleh nangis gitu kan. Kemudian laki-laki nggak boleh punya istri yang lebih kemampuannya dari dia. Kalau punya istri yang lebih kemampuannya dari dia, si laki-laki itu terhina. Itu dalam sistem patriarki, dalam sistem yang sekarang yang semakin maju, egalitarian, sistem itu kan tidak pas gitu. Nah, Bu, kemudian di parlemen sendiri keterwakilan perempuan itu di DPRD itu harusnya berapa persen, Bu? 30% minimal. Sampai hari ini belum terpenuhi loh itu. Betul. Itu melanggar undang-undang bagaimana tuh Bu di DPRD sendiri, Bu? Jadi memang kalau di Indonesia peraturan yang dibuatnya itu baru pada taraf calon legislatif minimal harus 30%. Bukan yang harus duduk di kursi DPRD itu? Belum. Bukan itu aturannya? Kalau India udah begitu, Kalau India itu 30% itu udah yang harus duduk. Kalau undang-undang di Indonesia bukan? Enggak. Calon tidak. aja? Calon saja. Yang mencalonkan harus minimalnya 30% perempuan. Kalau tidak ada 30% perempuan, partai politik itu kena sanksi tidak ikut pemilihan. Tidak ikut pemilu. Saya kira yang duduk di kursi DPRD juga dari 100 kursi misalkan yang sekarang 30%-nya harus perempuan, dan sekarang kan masih tidak pernah terpenuhi ya, Bu ya? Belum itu terpenuhi. Tidak melanggar, Bu ya? Bukan pelanggaran. Itu belum diatur. Siapa tahu ke depan mulai diatur. Sehingga. Tapi Bu setuju pasti dong? Iyalah, saya setuju. Yang 30%-nya memang harus ada perempuannya. Iya. Orang dari caleg yang minimal 30% perempuan, itu aja bisa memberikan hikmah yang banyak. Banyak perempuan mulai terpilih. Jadi ketika undang-undang itu belum terbit, perempuan itu kalaupun pencalegan itu kan selalu di nomor urut sepatu katanya ya. Nomor urut sepatu itu kan berarti nomor urut 26, 27, 36, 37 ya. Nomor urut jauh banget gitu. Nah, dengan adanya undang-undang itu kita merasakan hikmahnya. Banyak partai politik yang ramah, di mana perempuan dikasih nomor urut 1 gitu. Kalaupun kurang ramah, minimalnya harus ada nomor urut 3, kan harus perempuan. Itu sumbangan yang luar biasa gitu, sumbangan yang luar biasa. Contoh misalkan sampai hari ini tokoh partai politik besar masih perempuan ketua umumnya misalkan. Kenapa Ibu? Udah jelas-jelas ada partai yang ketua umumnya perempuan. Ibu harusnya berkiblatnya ke sana. Nah, satu aliran. Iya, jadi saya bilang kalau kita ngomong substansi pemberdayaan perempuan, itu kita tidak melulu hanya jenis kelamin perempuan kan. Jadi harus substansinya. Substansinya itu menegakkan keadilan kemanusiaan, keadilan gender. Dan terus terang saja,
jangan heran kalau ada jenis kelamin perempuan, tetapi pemihakannya tidak pada perempuan itu banyak. Nah, gimana itu, Bu? Jadi misalnya ya, misalnya saya nih, saya perempuan, anggota legislatif. Ketika dia ajak ngomong perjuangan perempuan, dia bilang, ah saya mah tanpa perempuan juga saya berjuang kok gitu. Terus ya yang itu yang kita khawatirkan, jangan sampai terjadi anggota legislatif perempuan tetapi tidak memiliki pemihakan, melakukan pembelaan pada perempuan, atau wali kota atau bupati atau gubernur atau yang lain-lain lah gitu ya. Jangan sampai jenis kelaminnya perempuan tapi tidak ada pemihakan pada Cuman perempuan. presiden aja di Indonesia belum perempuan. Pernah. Ya pernah. Di tahun yang akan datang kayaknya bakal ada perempuan. Iya, tapi saya kayak misalnya kenapa saya boleh sedikit saya ngomong Gerindra ya. Kenapa saya jatuh cinta pada Gerindra pertama sekali? Saya kan sebenarnya akademisi awalnya kan, jadi dosen. Ibu sampai di sana, Bu, ya, di luar negeri di mana, Bu? Oh iya. Lulusannya? Iya, sekolah-sekolah. Saya alhamdulillah dapat beasiswa dari Ford Foundation melalui IAIF. Ngambil ilmu politik, dapat kesempatan ilmu politik di Amerika, di Hawaii University. S2-nya, Bu, ya? S2 ya. S1 saya orang dakwah, saya Di UIN. UIN. Oh, S2-nya di Amerika ya, Bu. 2 tahun berarti, Bu? Saya kebetulan dapat 3 Oh, yang tahun. 3 tahun. Jadi 2 tahun untuk S2, 1 tahunnya untuk Women's Studies, diploma Women's Studies. Wajar berarti Ibu hampir 3 periode karena memiliki bekal keilmuannya yang Subhanallah. Ini apa yang namanya keterpilihan perempuan terutama ya. Itu banyak hal, kompleksitas. Jadi tidak saja banyak perjuangannya. Dan saya yakin bahwa masyarakat itu sebenarnya asal didatangin dan asal diminta bantuan pasti ngebantu. Gitu. Nah, artinya kan, Bu, tidak mudah. Ibu bukti nyata perempuan yang berhasil konsisten dan sekarang udah memasuki 3 periode di dalam ini. Ya Allah. Proses panjang dalam merawat suara, dalam merawat pengusung-pengusung ibu lah, masyarakat yang mendukung ibu untuk duduk itu kan, perjalanan itu juga sangat berat, Bu, ya. Sedikit, Bu, cerita pengalaman-pengalaman yang bagaimana ibu menghadapi kegalauan, lebih banyak menghadapi internal atau lebih banyak pusing menghadapi masyarakat, Bu, sebenarnya, Bu. Sebenarnya kan gini, Kang. Sebenarnya bahwa kita berjuang untuk masyarakat itu jangan sampai kita itu tercerabut dari masyarakat. Jadi jangan sampai, walaupun perjuangannya tidak mudah. Misalnya di Dewan, itu kan memang karena kita mewakili masyarakat, kita kan memang melakukan advokasi ya, untuk kepentingan mereka. Bagaimana muncul di dalam program dan bagaimana muncul di dalam anggaran. Dan bagaimana kemudian kita mengawasi antara program dan anggarannya itu memang terjadi gitu kan. Jadi tugas kami. Nah, selain tugas kami menentukan kebijakan-kebijakan, program, anggaran, kemudian juga kebijakan-kebijakan membuat peraturan daerah. Membuat peraturan daerah ini kan yang namanya Dewan, kita ini kan memang reses itu 4 bulan sekali. Harus turun ke masyarakat, mendengarkan persoalan-persoalan. Nah, Bu, sebelum ke arah sana saya potong dulu, Bu. Siap. Sebelum ke program-program Ibu nanti berjalan di dalam. Saya ingin mendapat gambaran bagaimana Ibu bisa sampai duduk di kursi DPR itu bukan persoalan mudah. Kemarin itu ratusan anggota calon legislatif yang sedang berjuang, bahkan ribuan mungkin kalau ratusan ya. Mohon doa lo, ini kan baru calon ya, baru kandidat, mudah-mudahan seterusnya mudah-mudahan ya, Ibu di ya periode ketiga ini juga masih masuk lulus. Amin ya Allah. Sedikit Ibu bercerita bagaimana perjuangan Ibu meyakinkan masyarakat bahwa Ibu udah
Nah ibu sih sebenarnya udah hampir ketiga kali ini udah berhasil gitu ya. Tapi mungkin berbagi pengalaman bagaimana seorang perempuan mengajak masyarakat dan meyakinkan masyarakat bahwa ibu adalah sosok perempuan yang bisa dipercaya untuk di kursi DPRD. Itu bagaimana prosesnya? Ya, sebenarnya pertama kita harus meyakini ya, kalau saya itu meyakini bahwa masyarakat itu asal diminta bantuannya pasti bantu. Jadi kalau kita datang ke masyarakat itu pasti tidak ada yang kosong. Kalau saya sudah datang ke masyarakat sesederhana apapun, itu pasti tidak ada yang kosong suaranya. Artinya setiap kali kita minta bantuan, sebenarnya masyarakat membantu, gitu. Jadi kita, karena saya sih masih tingkatnya provinsi, mungkin beda kalau RI yang sangat luas ya. Jadi Tapi untuk awal-awal dulu Bu, awal-awal sebelum Ibu jadi pertama lah. Oh iya iya. Biaya politik itu mahal Bu. Iya, jadi kalau Kos politik itu bener mahal Bu ya. mahal. Iya. Mahal. Ya. Jadi waktu pertama itu saya di Kota Serang, Kang. Saya ini seorang akademisi. Saya seorang akademisi, dosen. Hidup saya alhamdulillah itu sebenarnya dengan kerja keras dan pemikiran. Saya tidak begitu mengenal yang lain-lain ya, gitu. Jadi pokoknya segala sesuatu itu dengan potensi gitu. Nah kemudian saya bilang saya tertarik saat itu, saya memang lagi concern pada isu migran worker perempuan. Di Kota Serang Ibu berapa periode Bu? Sekali aja. Oh sekali? Iya. Kenapa? Kan cuma sekali Bu, kan harus minimal 3 kan? Enggak ada. Kan boleh aja Kang. Enggak ada periodisasi harus berapa kali. Iya. Ada. Oh jadi di Belum Kota Serang diatur. cuma sekali satu periode langsung loncat ke provinsi? Iya. Ibu pernah nggak jadi caleg gagal? Alhamdulillah enggak, jangan ya Allah, Enggak, mudah-mudahan. sebelum pas dari pertama itu? Iya. Enggak pernah? Enggak pernah. Jadi langsung, kan ada beberapa misalkan Bu, ada yang tahun pemilu berikutnya kalah, pemilu berikutnya lagi menang, ada kan juga yang seperti itu kan. Ibu alhamdulillah ya landing terus alhamdulillah. ya? Dari Allah Kota Serang itu? Iya. Berarti Ibu memang masyarakat sayang. dipercaya sama masyarakat? Iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan sayanya juga bisa dipercaya dan istiqomah. Baik Bu, sebelum kita lanjutkan ke obrolan yang tupoksi Ibu nanti di DPRD itu apa, Ibu ngapain aja setelah duduk di DPRD, maka kita akan jeda dulu sejenak untuk ada beberapa iklan yang akan masuk di segmen selanjutnya. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jelas menyampaikan di pasal 299 bahwa Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye. Jelas. Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat secara serentak melakukan pelantikan terhadap 50.183 anggota kelompok panitia pemungutan suara atau KPPS. Selain pelaporan, juga menerima layanan sosialisasi bahaya narkoba untuk pelajar, rehabilitasi dan pembuatan surat keterangan hasil pemeriksaan narkotika yang diterbitkan BNN Provinsi Banten. Warung bernama Omah Amel ini viral karena menyajikan bakso wajan. Bukan bakso yang terbuat dari wajan, melainkan wadah atau tempat baksonya menggunakan wajan. Selamat malam, Halo Indonesia di awal pekan ini hadir kembali untuk Anda. Informasi tadi akan menjadi informasi utama kami. Saya Nina Rostiana, inilah Halo Indonesia selengkapnya.
Pemirsa CTV Banten, kita lanjutkan bincang-bincang ringan tapi kemudian memiliki makna dan semoga ini bermanfaat. Bu, Encop, selanjutnya adalah ketika Ibu mendapatkan kepercayaan yang alhamdulillah masyarakat Ibu terus semangat memberikan dukungan terhadap Ibu. Nah, kemudian Ibu duduk di DPRD di Komisi 1, Bu ya. Ini udah 2 periode juga di Komisi 1 ya. Komisi 1. Apa saja sih Bu yang menjadi tugas di Komisi 1 itu, Bu? Mungkin masyarakat kan belum juga banyak yang tahu gitu loh, Bu. Ya. Komisi 1 itu menangani pemerintahan dan perundang-undangan. Jadi kita menangani bagaimana SDM dari pemerintahan, bagaimana apakah semua dinas sudah ada kepala dinasnya, kemudian kinerja dari masing-masing dinas. Kita juga mendapatkan informasi, rotasi, mutasi, pengangkatan, dapat informasi ya, untuk memastikan bahwa pemerintah ini mulai dari SDM-nya itu mumpuni untuk menjalankan aktivitas kepemerintahan. Kemudian yang kedua itu perundang-undangan. Jadi kita fokus bagaimana peraturan daerah gitu kan. Kemudian undang-undang yang lainnya juga. Selain itu kita juga bermitra dengan kepolisian, kejaksaan, kemudian bermitra juga dengan KPU, Bawaslu, Pol PP, Disduk Capil, itu juga masih di kita. Gitu. Artinya misalkan Komisi 1 ini bisa menegur pemilu ketika penyelenggaraannya tidak ada laporan dari masyarakat, bisa intervensi, Bu? Bisa melakukan kinerja ya, dilihat dari kinerjanya. Kinerja dari, karena kan sebenarnya KPU Bawaslu ini hierarkinya kan ke atas. Iya, ya, hierarkinya ke pusat ya. Cuma kita bisa support misalnya mulai dari memantau, mulai dari persiapan. Kemarin itu bagaimana persiapannya, bagaimana SDM-nya sudah terbentuk atau belum. Mulai dari ya kita memastikan lah bagaimana panitia penyelenggara pemilu ini sudah siap, mulai dari SDM, kemudian juga penganggarannya. Jadi kita juga ikut memberikan anggaran juga, mendorong anggaran dari tingkat lokalnya, dari provinsinya. Karena kan anggaran dari pusat juga ada. Jadi dari pusat apa, kemudian provinsi ini apa, dan kabupaten kota kira-kira di mananya gitu. Nah, kemudian misalkan terhadap bidang pemerintahannya sendiri, bidang pemerintahannya ke eksekutif, Ibu kan juga menanganin perda, bikin seperti itu. Itu apa sih, Bu? Misalkan yang contoh-contoh yang pernah Ibu lakukan dan yang menarik gitu. Kan kita perda banyak sekali ya, Jadi kalau di Komisi 1 itu adalah biro hukumnya. Jadi biro hukum itu kita pastikan, misalnya raperda itu usulan dari dalam setiap tahun kita membuat berapa raperda, berapa perda yang ingin kita yang ingin kita perdakan, yang ingin kita sahkan. Nah, kita lebih pada itunya. Kemudian juga bagaimana biro hukum itu kita juga memantau pergub, bagaimana pergub. Karena kalau pergub, jadi perda itu kan selalu ada diterangkan lagi melalui pergub misalnya. Kalau yang pergubnya belum muncul, kita juga pastikan. Karena kalau pergub ini, biro hukum itu hanya melakukan melakukan verifikasi sinkronisasi hukumnya, tetapi teknisnya itu dinas-dinas terkait. Jadi kalau misalnya isunya tentang perempuan, maka dinas perempuan lah yang memberikan usulan-usulan. Di Komisi 1 itu ada berapa orang, Bu?
Ada 10 ya, 9? Ada berapa orang ya? Kita 16 apa ya? 16 ya. Iya, apa 23 ya? Aduh, kenapa saya nggak hafal? Jadi semua yang misalkan ketika ada usulan pembuatan perda, Komisi 1 itu menjadi tugas utama melakukan penggodokan gitu? Bukan. Kan kita ini di Dewan ada komisi. Selain ada komisi, kita juga ada badannya. Ada Baperda yang menangani peraturan daerah. Ada Bamus yang menangani jadwal-jadwal kami. Ya, kemudian juga ada Badan Anggaran yang fokus pada penganggaran. Nah, kalau bidang hukumnya ada di Komisi 1. Tetapi kalau lebih spesifik bagaimana pengusulan perda, bagaimana menggodok perda itu ada di Baperda. Ada badan sendiri di mana itu anggota dari seluruh partai politik masuk juga di situ gitu. Jadi beda lagi kalau komisi, kalau bidang hukumnya ada di kami memang. Gitu. Nah, kalau secara tindakan-tindakan langkah-langkah lainnya, Komisi 1 misalkan yang di Ibu di mana di dalam itu, apa saja yang sudah Ibu pernah lakukan, yang sering dilakukan misalkan? Iya, misalnya gini nih Kang, kita ini kan mitranya salah satunya Satpol PP misalnya. Nah, dalam bulan Ramadan ini kita pasti itu akan tanyakan program Satpol PP bagaimana menjelang Ramadan gitu ya. Nah, kalau Komisi 5 itu kan nanti juga dia akan nanya harga-harga, biasanya waktu saya pernah di Komisi 5 dulu. Harga bahan pokok yang melonjak tinggi. Jadi bagaimana negara melakukan intervensi dengan pasar murah misalnya dan lain sebagainya. Terus suka datang juga ke pasar-pasar melihat harga gitu. Nah, itu Komisi 5. Kalau kami di bulan Ramadan ini dipastikan misalnya penyakit masyarakat itu Tidak tutup, tidak buka di jam. tereliminasi lah ya, terminimalisir. Lebih baiknya sih bagaimana tidak terjadi gitu. Nah itu. Nah Ada pengeras suara misalkan sekarang nggak boleh, itu juga Komisi 1 juga harusnya menyampaikan sosialisasi dong ke masyarakat. Menagan udah memberikan aturan, himbauan sejak tahun Februari 2022 bahwa masyarakat tidak boleh menggunakan pengeras suara saat sholat taraweh sampai jam tidak boleh menggunakan pengeras suara luar, harus pengeras suara dalam saat lagi sholat tarawih ya. Sholat taraweh dan tadarusan misalkan. Nah, itu juga kan mungkin menjadi konsen yang bisa masuk di wilayah Komisi 1, Bu. Komisi 1. Ya, yang tersampaikan ke masyarakat. Kayak gitu-gitu mungkin lah ya. Iya, pokoknya apa yang memang itu urusannya kemasyarakatan ya di Komisi 1. Terlebih kita fokus pada bagaimana SDM pemerintah kita dalam melayani masyarakat. Jadi Komisi 1 bisa saja masuk di Dinas Pendidikan, tetapi itu bukan pada persoalan pelayanan pendidikan, tapi persoalan SDM dari Dinas Pendidikannya itu sendiri. Gitu. Jadi PNS-nya yang dilihat, kinerja PNS dan lain sebagainya. Jadi masuknya di sananya kalau kami gitu. Nah, kayak misalkan ini ada cuplikan berita nih Bu ya. Desak buat Perda Ibu Kota Banten misalkan. Ini berita nih di 2023. Mendesak buat Perda Ibu Kota Banten. Emang sekarang sekarang udah punya kali Bu ya? Iya, udah. Jadi ini Ada apa isinya Bu, salah satu poin Perda Ibu Kota itu? Jadi ini tuh sebenarnya teman media meminta pendapat saya karena Kota Serang membuat Raperda Ibu Kota. Bagaimana Kota Serang menjadi Ibu Kota Banten. Dia itu memang secara umum sudah diketahui bahwa Ibu Kota Banten itu adalah Kota Serang. Tetapi belum ada perdanya kira-kira gitu. Jadi Kota Serang waktu itu membuat perda, dilegitimasikan dengan perda Ibu Kota Banten adalah Kota Serang, gitu. Karena saya dapilnya Kota Serang kan, saya diminta pandangannya. Waktu itu saya bilang perda ini jangan sampai hanya sebatas membuat bagaimana Kota Serang sebagai Ibu Kota Banten.
tetapi harus ada implikasinya program dan anggaran. Kalau sebagai ibu kota Banten, kota Serang itu harus dicantik-cantik kira-kira gitu, harus diganteng-ganteng juga. Jadi sangat memadai representasi kota Serang sebagai ibu kota Banten itu harusnya diperhatikan mulai dari pusat, mulai dari provinsinya, apalagi kota Serangnya gitu. Bagaimana kan representasi dari ibu kota Banten. Nah, sekarang udah ada ya. Salah satu poinnya apa Bu itu Bu? Salah satu poinnya itu bagaimana menetapkan kota Serang sebagai ibu kota menjadi Banten. salah satu pelaku juga di sini ya, menjadi salah satu. Ini pendorong. sebenarnya yang membuat itu Dewan Kota Serang. Kota Serang. Dewan Kota Serang karena saya dapilnya Kota Serang, saya diminta masukannya kira-kira apa saja gitu ininya. Oke, ini yang menarik nih, yang satu lagi, coba. Gitu. Nah, bukan satu lagi dulu. Nah ini nih, ini apa sih Bu maksudnya bertekad lindungi Oh iya. anak dan perempuan miskin? Iya, betul Kang. Jadi memang niat saya ketika saya mau terjun di politik, kira-kira kita ini kan kalau terjun di politik ini kan harus punya mimpi, harus punya cita-cita besar agar kita ini bermanfaat. Nah, cita-cita besarnya saya waktu itu, saya melihat bahwa persoalan perempuan, anak, dan masyarakat miskin itu menjadi persoalan yang sangat signifikan Sampai hari ini. sampai hari ini untuk dilakukan satu pembelaan gitu. Mulai dari bagaimana keramah tamahan pemerintah dalam segi kebijakan dan penganggaran, dan juga keramah tamahan seluruh aspek ya, mulai dari partai politik, kemudian dunia usaha, itu sangat penting sekali. Jadi semuanya harus bekerja bersama-sama, bergotong royong, menyelesaikan, berupaya meminimalisir persoalan-persoalan perempuan dan anak, terutama masyarakat miskin. Jadi masyarakat miskinnya saja sudah tidak teruntungkan. Terlebih kalau kita lihat lagi pada persoalan masyarakat miskin dan itu perempuan dan anak, itu lebih sedih lagi gitu. Jadi biasanya di masyarakat miskin karena biasanya banyak depresi ya, banyak yang banyak orang-orang itu tidak adil pada mereka. Dia tidak bisa melakukan perlawanan apa-apa. Biasanya yang kejengkelannya itu yang mendapat kejengkelan itu anak dan istri di rumah gitu. Sementara pemerintah juga belum begitu maksimal Bu ya dalam misalkan melakukan penanggulangannya itu ya, miskin ekstrim kan sekarang udah ada kategori-kategori. Saya lihat ya Ibu juga pasti sepakat bahwa bantuan-bantuan yang sudah diberikan itu belum artinya belum bisa menyelesaikan persoalan kemiskinan ekstrim gitulah Bu kira-kira. Iya betul. Jadi memang penanggulangan kemiskinan ini memang yang PR besar itu adalah data. Data masyarakat miskin ini kan beda-beda. Kadang masih ada tidak tepat sasaran masih terjadi. Iya. Nah, kemudian memang setelah datanya ada, bagaimana ditanggulanginya itu kan harus bertahap dan simultan kan. Gitu. Udah bertahap dan simultan, ini juga sangat memungkinkan juga ada masyarakat miskin baru yang itu juga harus diatasi. Yang miskin lama ini bisa saja dia sudah berdaya, tapi ada miskin baru. Ya pemerintah memang kerjaannya kita ini antara dewan sama pemerintah ini kerjanya itu tidak ada yang ini sudah dianggap selesai gitu. Terus itulah. Ibu harus jadi wali kota Serang Bu. Ini satu lagi yang media Banten kan ada bentar lagi pemilihan Bu. Pilkada kota Serang ya. Sophia siap mencalonkan wali kota Serang. Oh bukan. Oh bukan. Oh ini masih pengurus utama gender tadi ya. Iya. Coba yang satu KPPI. Nah ini juga KPPI yang sedang Ibu jalankan, udah memasuki 5 tahun per hari ini Bu ya? Iya, per Oktober nanti. Per Oktober nanti. Dan Ibu nanti itu sistemnya dicalonkan atau mencalonkan lagi Bu?
Oh, KPPI? iya bisa mencalonkan diri. Ada musda gitu. Ada Kongres gitu ada ya? musdanya. Iya. Tapi yang namanya perempuan sebenarnya kekeluargaan ya, lebih kepada kekeluargaan. Dan kita senang sih kalau ada kader baru, perempuan baru yang lebih berdaya. Karena kan ini banyak memerlukan memerlukan ini waktu ekstra, pemihakan yang ekstra. Tanpa ada pemihakan itu kan orang nggak mau meluangkan waktu ekstra, gitu kan. Jadi perlu sekali melakukan pemihakan karena kita kalau di sini Kang, kalau di sini akan terlihat bahwa apalagi antar partai, apalagi di internal partai ya, tentu saja kita berupaya memberdayakan di internal partai. Dan kita juga sudah melampaui dari internal partai. Juga kita juga peduli pada internal partai lain, khususnya untuk melakukan pemberdayaan perempuan. Karena Ibu udah melekat loh Bu, Kaukus Perempuan Banten itu. Ya. Ibu udah saya mengenal Ibu udah lama. Artinya sangat melekat di Kaukus Perempuan Provinsi Banten ya. Artinya mudah-mudahan juga Ibu periode selanjutnya nanti bisa melanjutkan di KPPI ini Bu ya. Kalau bagi kami ini sudah berpikirnya gini, apakah kita yang menjadi pelaku ataukah kita di belakang layar kita tetap sama komitmennya, gitu. Sudah sudah tidak berpikir apakah kita di dalam kekuasaan ataukah di luar kekuasaan, bahwa pemberdayaan perempuan itu harus terus dilakukan, harus terus diperjuangkan. Karena persoalan-persoalannya itu tidak selesai-selesai, belum selesai-selesai, gitu. Baik Bu, sedikit kalau Ibu boleh nggak Bu kita misalkan bagaimana keseharian Ibu di keluarga? Boleh. Boleh, nggak ada privasi. Enggak itu sedikit. apa-apa. Nah kalau bisa menceritakan sedikit bagaimana misalkan Ibu sosok yang lahir sosok yang kesehariannya juga menjadi seorang ibu di rumah. Iya. Gimana tuh Bu? Bagaimana Ibu membagi waktu segala macam? Iya. Ini mungkin saya harus flashback dulu gitu ya. Bu putra anak berapa? Jadi Ibu berapa? Gitu. Iya, pertama saya nyalon dewan misalnya. Pertama saya terjun di politik ya. Memang sangat penting sekali dukungan dari suami. Sangat penting punya suami yang sangat mengerti, anak-anak yang sangat mengerti. Kebetulan suami saya itu senang juga dengan pemberdayaan perempuan. Jadi kalau kami di keluarga memang sudah tidak persoalan, gitu. Kalau masih ada persoalan di keluarga memang harus diajak dialog. Karena sebenarnya kan suami kita kan sayang sama kita. Dan apa yang kita lakukan itu kan sebenarnya kadang ada asumsi-asumsi yang dianggap salah ya menurut kami. Asumsi-asumsi seolah-olah kalau perempuan masuk terjun di organisasi perempuan atau fokus di isu perempuan, sepertinya perempuan yang mau melawan suami gitu. Padahal enggak, padahal suami akan lebih senang kalau perempuannya itu punya potensi. Jadi si istri bisa diajak ngobrol, bisa ajak diskusi. Kalau putra Bu? Saya punya putra satu doang? laki-laki. Udah? Iya. Sekarang udah kuliah di Untirta ngambil teknik industri. Udah semester berapa Bu? Semester 8. Oh, nggak harus berencana lagi memproduksi lagi Bu. Mumpung masih ada waktu biar banyak pewaris tahtanya. Waduh. Satu-satunya doang ya Bu ya? Satu. Jadi kalau misalkan ada masyarakat yang kemudian ingin menyampaikan aspirasi juga bisa datang ke Ibu, ke rumah Ibu ya? Iya. Artinya tidak menutup kemungkinan untuk ada keluhan-keluhan itu Bu ya? Iya. Di mana Bu bisa disampaikan? Iya, memang gini Kang, menjadi dewan itu, memang kita itu sudah keluarga itu harus sudah mengikhlaskan bahwa suaminya atau istrinya itu menjadi milik masyarakat gitu loh. Jadi 24 jam datang ke 24 rumah jam. ya? Iya, dan karena pendidikan politik ini harus terus kita lakukan, kadang-kadang kan juga
masyarakat nggak tahu apa yang bisa diperjuangkan oleh kita, batas-batasnya di mana juga nggak tahu. Jadi kita harus terbuka saja, gitu. Baik. Terbuka. Bu, sedikit saja bahwa misalkan gini Bu, bagaimanapun Gerindra adalah pilpres, secara pilpres ketua umum Gerindra itu menang Bu. Iya. Nah, kita bicara Banten, ketika dampak ketua umum menang, Pak Prabowo misalkan, apakah Gerindra kan nggak pernah muncul sama sekali di Provinsi Banten untuk mengusung, memberanikan diri mencalonkan gubernur misalkan. Apakah ada rencana-rencana itu Bu di tahun ini efek pilpres ketua umum Ibu menang? Iya, saya melihat ketika bagaimana Ibu Ayrin ya mensosialisasikan sebagai ketua pemenangan, mensosialisasikan paslon nomor 2, itu dia sangat bagus sekali dan memiliki, karena dia Bu Ayrin itu bukan sekedar perempuan, tapi juga memiliki perspektif gender. Dan saya melihat Pak Andra, ketua kami di DPD, dia itu laki-laki tapi sangat sayang pada perempuan. Jadi kalau misalnya di satu ini Golkar dengan Gerindra kayaknya akan cantik. Apakah juga itu bisa membuka peluang di Pilgub tahun ini Bu? Saya secara pribadi sangat mendukung. Mudah-mudahan Pak Andra mau nih menjadi wakilnya Bu Ayrin, atau Bu Ayrin mau ngangkat Pak Andra. Karena kayaknya sangat serasi sekali gitu. Sangat pas. Di internal udah ada pembahasan ke arah sana Bu? Kalau di internal kita dorong-dorong Pak Andra memang. Pak Andra ini orangnya kan pemalu dan dan tidak terlalu ini. Jadi kami berharap memang sudah saatnya Gerindra punya eksekutif. Apakah di nomor 1 ataukah di nomor 2, pokoknya jadilah eksekutif. Kalau di TKD kemarin Pak Andra itu? Sebagai pembina. Pembina ya? Iya, jadi di dapil untuk bertanggung jawab di dapil Banten. Kalau ketuanya Bu Ayrin. Bu Ayrin ketua TKD-nya. Bang Andra adalah pembinanya, pembina memastikan pemenangan wilayah Banten. Ya, karena biar mencetak sejarah Bu. Iya, Gerindra kan betul. belum pernah mengusung Iya, siap. untuk di Pilgub ya. Iya. Misalkan Bang Andra di Pilgub, Iya. Bu Incop di Piwalkot misalnya. Oh iya, jangan. Saya support Pak Andra. Belum siap di kota. Saya di legislatif aja. Tapi kalau saya melihat Pak Andra punya potensi untuk di eksekutif. Kepemimpinan beliau di internal Gerindra sangat mumpuni. Baik. Dan dia sangat sayang terhadap isu-isu marginal, isu-isu perempuan, isu-isu difabel. Bang Andra punya pemikiran itu, dan saya kira Gubernur Banten ataupun wakilnya perlu orang seperti Bang Andra. Nah, pemirsa Cahaya TV Banten, demikian bincang-bincang kita dalam program talk show bersama DPRD Banten ini. Dan semoga obrolan kita yang hampir 60 menit ini membawa manfaat buat kita semua dan yang menonton ini, tayangan ini. Dan terima kasih kepada narasumber Ibu Incop yang di waktu kesibukannya meluangkan waktu untuk kami. Mudah-mudahan juga Ibu tetap sehat, tetap sukses dan lancar dalam aktivitasnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu.